Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hai, kita ketemu lagi di pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan. Oke, hari ini saya akan membahas tentang transaksi dalam mata uang asing. Oke, jadi seperti yang kita ketahui ya bahwa banyak perusahaan yang melakukan transaksi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga dengan transaksi dengan pihak luar negeri. Bisa dalam bentuk ekspor impor maupun pembelian lainnya. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana memahami perdagangan transaksi internasional dan valuta asing, kemudian menguasai akuntansi untuk transaksi falas, dan menganalisis isu lain terkait falas. Baik, yang pertama bahwa perdagangan internasional dan transaksi falas itu kalau di dalam PSAK diatur dalam PSAK 10 ya. Terus kemudian kita juga harus memahami konsep dari mata uang itu sendiri, jenis-jenis nilai tukar, dan juga kuotase atau perubahan dalam nilai tukar. Yang pertama adalah konsep mata uang, bahwa konsep mata uang itu pertama dari jenis mata uang. Terus mata uang itu ada tiga, mata uang fungsional, mata uang penyajian, dan mata uang asing. Perbedaannya apa nanti kita lihat ya setelah ini. Kemudian mata uang yang berlaku suatu negara tidak serta-merta menjadi mata uang fungsional suatu entitas. Kita bahas dulu deh perbedaannya antara mata uang fungsional, mata uang pengajian, dan mata uang asing. Oke, jadi ini adalah definisinya. Kalau mata uang fungsional itu mata uang utama kegiatan ekonomi suatu entitas. Misalnya perusahaan yang berdiri di Indonesia, maka mata uang fungsionalnya adalah mata uang rupiah. Kemudian mata uang penyajian, yaitu adalah mata uang yang disajikan di laporan keuangan, gitu ya. Kalau misalnya dia berdiri di Indonesia, memang ke apa namanya dia mata uang fungsionalnya adalah rupiah, maka dia akan menyajikan mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah, gitu ya. Tetapi bisa juga ditranslate ke mata uang asing jika untuk tujuan tertentu, gitu. Kemudian dari mata uang asing berarti kalau misalnya dia mata uang fungsionalnya rupiah, berarti mata uang asingnya adalah mata uang selain rupiah, gitu. Nah, penentuannya adalah gimana cara menentukan mata uang fungsional berdasarkan operasi ekonomi nyata. Dari operasi ekonomi nyata misalnya gini, kalau misalnya di operasinya di Indonesia, berarti dia akan menggunakan mata uang rupiah. Nah, ketika dia membuka cabang di tempat lain, membuka cabang misalnya di Malaysia, nah itu maka diperbolehkan di sana mata uang fungsional yang digunakan dengan cabang yang di Malaysia boleh menggunakan mata uang ringgit. Gitu. Nah, nanti bisa disajikan laporan keuangan boleh disajikan dalam ringgit dan boleh juga nanti ketika dikonsolidasi disajikan dalam rupiah, ditransfer lagi ke rupiah. Gitu ya. Terus kemudian dia dapat dipilih tidak harus sama. Jadi mata uang penyajian itu tidak harus sama dengan mata uang fungsional. Dia boleh juga kemudian menyajikannya dalam mata uang tadi. Selain rupiah misalnya untuk tujuan tertentu dan mata uang asing ini relatif terhadap mata uang fungsional gitu ya. Tergantung nilai tukarnya tergantung dengan mata uang fungsional. Nah, misalnya gitu kalau di Indonesia tadi saya bilang di Indonesia itu bisa juga di Indonesia itu kan menggunakan mata uang rupiah. Nah, tapi kalau misalnya dia mau masuk ke investor global gitu dia boleh mentranslasi ke dalam USD misalnya atau boleh ke Singapura dollar atau boleh ke yen dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau untuk mata uang asing berarti ya mata uangnya selain mata uang rupiah. Nah, itu adalah tadi perbedaan antara tiga jenis mata uang ini, ya, mata uang nasional, penyajian, dan mata uang asing. Jadi tidak serta-merta mata uang suatu negara itu menjadi mata uang nasional. Yang boleh juga tadi misalnya kayak misalnya kantor cabangnya ada di eh, Malaysia gitu, tidak serta-merta ringgit yang menjadi mata uang nasionalnya, bisa juga dia menggunakan mata uang yang lain gitu. Terus kemudian boleh pakai mata uang rupiah atau misalnya USD atau misalnya apa apa yang lainnya gitu ya. Nah, dan ini ada pertimbangan tadi untuk menentukan yang fungsional tuh gimana sih? Nah, biasanya yang paling mempengaruhi harga jual gitu ya. Kalau misalnya dia memang secara ekonomi nyata gitu ya. Nah, kekuatan persaingan dan perundangan dalam suatu negara. Nah, kalau di Indonesia itu transaksi yang terjadi di dalam negeri itu memang ada peraturannya bahwa harus menggunakan rupiah misalnya gitu. Maka dia harus menggunakan mata uang negara itu sebagai mata uang fungsional gitu ya. Yang mempengaruhi biaya produksi gitu gitu dan juga menjadi sumber pendanaan atau boleh juga misalnya gini sebenarnya kita itu jual bahan bakunya impor dari USD gitu dari dolar dari
US gitu, mau nggak mau pencatatannya lebih banyak pakai USD misalnya, terus penjualan nanti ekspor lagi gitu misalnya. Nah itu bisa juga pengetahuan fungsionalnya dia menjadikan USD gitu ya. Nah, terus kalau misalnya sumber pendanaannya juga dari, terutama misalnya dari luar negeri gitu ya, boleh juga di mata uang fungsional pakai mata uang selain negara tersebut. Terus kemudian pendanaan akses operasi yang tadinya itu banyak yang menggunakan transaksi dengan mata uang asing. Oke, ini tadi udah kita jelaskan. Nah, ini adalah faktor yang diperhatikan ketika menentukan mata uang fungsional operasi di luar negeri. Misalnya tadi kayak misalnya ada cabang di luar negeri, gitu ya, itu harus pakai mata uang apa gitu. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan. Oke. Nah, berikutnya lagi jenis-jenis nilai tukar. Nilai tukar itu ada tiga macam. Ada yang menggunakan kurs spot, ada yang disebut dengan kurs penutup, ada yang disebut dengan kurs forward. Bedanya apa? Nah, berdasarkan aspek dari segi waktu berlakunya, kalau kurs penutup itu pada tanggal laporan. Jadi misalnya Bank Indonesia selalu mengeluarkan kurs awal, tengah, dan akhir dari USD ke rupiah. Nah, itu nanti di setiap tutup buku di akhir tahun 31 Desember, itu harus disebutkan berapa sih nilai tukar USD-nya yang berlaku. Nah, itu disebut dengan kurs penutup. Kurs penutup bisa akhir bulan, bisa juga akhir tahun gitu ya. Nah, kalau kurs spot adalah kurs yang real time atau misalnya hari ini kursnya berapa, besok besok lihat besok keluar kursnya berapa, nah itu real time. Yang kemarin tanggal kemarin kursnya berapa, nah itu real time. Nah, kalau kurs forward adalah kurs masa depan. Jadi misalnya eh, untuk mencegah namanya untuk melakukan hedging atau menjaga nilai mata uang, misalnya kita mau transaksi sama luar negeri nih di tanggal misalnya di ini sekarang bulan apa, bulan Mei, misalnya di bulan Juni mau ada transaksi, itu udah dari sekarang ditentuin kursnya supaya apa, itu menjaga misalnya hal-hal itu misalnya kursnya berubah drastis misalnya kayak gitu ya. Itu contoh ya. Jadi banyak juga yang kayak gitu, misalnya di masa depan kita akan transaksi di tanggal sekian, kita akan transaksi sekian, tapi kurs forwardnya adalah sekian. Jadi kalaupun kemudian di bulan Juni nilainya berbeda, yang digunakan adalah tempat yang forward yang sudah perjanjian di awal. Fungsi utamanya ini untuk mentransfer laporan keuangan. Tadi misalnya kalau misalnya kayak di akhir tahun dari rupiah mau di transfer ke USD, kalau kurs spot itu untuk pencatatan transaksi tunai. Misalnya saat hari ini ada penjualan ekspor impor, hari ini menggunakan kurs real time. Gitu. Nah, kalau kurs forward tadi fungsi utamanya untuk hedging tadi yang saya bilang, untuk kontrak masa depan, untuk menjaga nilai tukar supaya tidak terlalu tinggi misalnya. Sumber umumnya kurs penutup tadi dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kalau kurs spot itu sesuai dengan pasar valuta asing, ya, karena kurs spot pasti berbeda-beda setiap harinya. Atau kurs forward itu yang menentukan adalah perjanjian antara pihak pembeli dan penjual, gitu ya. Semua dicatat juga PSAK 10 dan juga ada di PSAK 71 tentang instrumen keuangan derivatif. Nah, ini adalah kuotasi dan perubahan nilai tukar. Jadi di sini ada yang disebut dengan direct exchange rate, indirect exchange rate ini. Jadi kalau direct exchange rate itu misalnya nilai setara rupiah dengan nilai mata uang asing. Jadi kalau ini saya terjemahkan gampangnya gini. Ini adalah R rupiah per USD, misalnya gitu. Nggak mesti USD ya, ini mata uang lain asing lainnya. Nah, kalau yang ini kebalikannya aja. Kalau yang ini kebalikannya. Jadi tinggal kayak USD, nilai USD-nya itu dibagi dengan nilai USD-nya dibagi dengan nilai rupiahnya, gitu aja nih, sebenarnya kebalikannya aja ya. Dan nilai tukar rupiah itu dampaknya kemana sih? Bisa ke dampak operasional, bisa juga ke dampak akuntansi. Kalau dari segi dampak operasional, bayangin ketika kalau misalnya ada perubahan mata uang, itu yang akan mendapatkan pengaruh adalah yang sering melakukan ekspor impor, baik penjualan barang jadi maupun pembelian bahan baku utamanya. Itu pasti secara operasional dia akan berdampak gitu ya. Nah, kemudian dari segi akuntansi juga pasti berdampak karena pencatatan akuntansi ini pasti akan berubah mengikuti dengan kurs yang berlaku atau kurs yang sesuai yang sudah diperjanjikan seperti itu. Jadi nilai tukar rupiah sangat mempengaruhi dampak operasional dan dampak akuntansi di perusahaan. Gitu. Nah, donasi untuk transaksi menggunakan valuta asing diatur dalam PSAK 10. Ya, ada tiga kelompok. Ada transaksi jual beli barang jasa, pinjam meminjam dana, atau peralahan aset, karena ada peralihan aset. Kan bisa juga misalnya gini, kalau yang peralihan aset ini misalnya ada perusahaan A mau apa namanya buka cabang di negara lain gitu misalnya.
yang di negara tadi saya di Malaysia. Terus kemudian dia akan membangun pabrik di sana. Dan dia mau membeli gedung misalnya atau membeli tanah untuk membangun pabrik itu contohnya. Gitu ya. Kalau transaksi pinjam meminjam dana ya berarti pinjam meminjam dana atau jual beli barang jasanya ekspor impor. Kayak kita masuk ke dalam contoh, misalnya transaksi dengan tujuan spekulasi, ini ada transaksi dengan tujuan spekulasi. Misalnya 1 Oktober, tanggal 1 Oktober ini ada kurs spot dolar 0,73 dolar sama dengan 1 franc. Franc ini adalah mata uang Prancis, SFR. Ya, ya, misalnya Peerless menandatangani kontrak forward exchange selama 180 hari untuk menyerahkan 4.000 franc kepada pada kurs forwardnya 0,74 per satu. Jadi kursnya adalah 0,74 per satu franc SFR, satu mata uang Prancis seharga 0,74 USD. Maksudnya seperti itu. Ya, nanti nanti itu di tanggal 180 hari kemudian. Nah, tapi perjanjiannya dilakukan sekarang tanggal 1 Oktober. Oke, kita anggap sekarang adalah 1 Oktober. Jadi sudah perjanjian. Oke, jadi yang akan diserahkan pada saat itu adalah nanti adalah 4.000 dikali dengan 0,74 sama dengan 2.960 dolar gitu ya. Nah, tanggal 31 Desember kan pasti ada penutupan. Ketika tutup buku, maka perusahaan itu harus melakukan penyesuaian perubahan nilai tukar mata uangnya gitu ya. Itu harus kalau misalnya ada transaksi dengan mata uang asing pasti akan membuat penyesuaian itu. Tanggal 31 Desember ada data bahwa kurs forward kontrak 90 hari adalah 0,78, kurs spotnya adalah 0,75. Nah, kenapa? Jadi dari bulan Oktober sampai dengan Desember itu kan 90 hari ya. Oktober, November, Desember. Nah, itu kurs forwardnya adalah 0,78 ya. Dan kurs spot adalah kurs yang saat 31 Desember itu memang segitu nilainya. Nilainya adalah satu SFR adalah 0,75 dolar. Sementara di kontraknya 0,78 dolar gitu ya. Dan di tanggal 21 April kan diserahin nih transaksi jatuh nih 180 hari dari 1 Oktober akan jatuh di 1 April. Maka perusahaan akan memperoleh 4.000 SFR di pasar terbuka dan menyerahkan kepada pialang menerima harga kontrak forwardnya adalah 2.960. Jadi yang akan diserahkan adalah nilainya 2.960 berdasarkan kontrak ini. Namun saat di 1 April pasti ada kurs spotnya, kurs yang berlaku saat 1 April. Nah, itu adalah 0,77. Ya, jadi gimana untuk menyikapinya? Yang pertama di sini kita ada 3 tanggal. Tanggal 1 Oktober saat perjanjian itu terjadi, tanggal 31 Desember saat tutup buku, dan tanggal 1 April saat jatuh tempo 180 hari. Itu masing-masing memiliki data kurs forward dan kurs spot. Nah, pasti ada selisih di sini yang harus kita sesuaikan. Nah, jadi kita punya data 1 Oktober ini adalah kurs spot dan kurs forward. 1 Oktober kurs spot dan kurs forward yang ada, ini 31 Desember, ini 1 April. Ya, oke 1 April di sini kenapa nggak ada forward rate Bu? Karena kan forward rate-nya udah di sini. Itu 0,74 ini 180 hari ini nanti akan jatuh di 1 April. Kira-kira seperti ini gambarannya. Ya, jadi kita akan membuat penyesuaian untuk tanggal berapa aja. Tanggal 1 Oktober saat transaksi terjadi, penyesuaian di 31 Desember saat tutup buku, dan di tanggal 1 April saat jatuh tempo dan penyerahan uang tersebut. Oke, yang pertama adalah 1 Oktober. Saat 1 Oktober itu adalah sini kita harus mencatat dollar receivable from exchange broker 2960. Ini dari mana? Tadi dari harga. Ini adalah harga spekulasi yang tadi 0,74 dikali dengan 4.000. Belum ada uang cash yang keluar. Baru pencatatan piutang saja. Ya, piutang dolar. Nah, kemudian kita melakukan lagi yang namanya transaksi yang berikutnya tanggal 31 Desember saat ada penyesuaian. Di sini kalau kita lihat di transaksi forward rate ini kan ada perubahan di tanggal 1 Oktober saat kita bertransaksi sama tanggal di akhir periode. Nah, yang di akhir periode ini ada selisihnya. Kalau kita lihat selisihnya adalah lebih besar. Jadi kontrak forward ini lebih besar daripada yang di 31 Desember, lebih besar daripada yang 1 Oktober. Artinya kalau misalnya nilai rate-nya lebih besar, kan kita akan mengalami kerugian. Yang kita bayarkan ke orang pasti akan lebih besar. Ya kan? Maka
ada selisih kerugiannya, yaitu adalah selisih dari 0,78 dikurang 0,74, sehingga ada selisih sekitar 4. 0,04 dikali dengan 4.000, maka ini kita catat sebagai 160, yaitu adalah foreign currency transaction loss atau kerugian transaksi mata uang asing pada foreign currency payable to exchange broker. Jadi dia apa namanya, kalau kita lihat di sini bertambah nih nilai hutang hutang falas ke broker. Hutang falas ke broker ini jadi bertambah dari 960 dengan 160 gitu ya. Dan ini adalah dicatat sebagai kerugian. Nah, kemudian saat jatuh tempo 1 April, apa jurnal yang akan kita buat? Yang pertama adalah kita akan melakukan penyesuaian atas perubahan currency ya, yang tadi foreign transaction yang payable-nya tadi ini itu akan berubah karena adanya kurs spot di 1 April kurs spotnya adalah 0,77. Terakhir kita catat 0,78, maka ini kita sesuaikan selisihnya 0,78 dikurang dengan 0,77, satunya dikali dengan 4.000 SFR sama dengan 40. Nah, nilai 40 ini kita akan gunakan foreign currency payable to exchange broker pada foreign currency transaction gain. Itu kita mengalami gain, kenapa? Karena ternyata harga forward lebih tinggi daripada harga akhir periode yang kemarin, lebih tinggi daripada transaksi spot sekarang. Nah, tapi karena kita sudah mencatat kerugian yang lalu, maka yang sekarang kita anggap sebagai keuntungan karena lebih rendah. Gitu ya, dari kurs spot. Nah, kemudian berikutnya adalah kita beli si SFR-nya itu di pasar market. Ya, di market itu harga marketnya kan ini, harga marketnya 0,77, kita beli sebanyak 4.000. 0,77 dikali dengan 4.000, 3080. Jadi kita beli keluar, kita beli di pasar 0,77 dikali 4.000 sama dengan 3.080 ya. Nah, kemudian yang ini kita akan apa namanya, adjust untuk ke kita akan serahkan ke broker gitu. Kita akan serahkan ke broker gitu ya. Yang udah kita beli ini kita serahkan ke broker ya. Jadi jurnalnya ini foreign currency unit SFR pada cash. Kemudian yang ini kita serahkan ke broker, foreign currency ini diserahkan ke broker, maka dia prosesnya akan ada di kredit. Dan ini foreign currency payable yang tadi di atas ini kita akan debitkan sehingga dan nanti nilainya habis gitu. Nah, dari yang ini nih, ini yang di kredit, ketemu lagi di debit dikurang, ketemu lagi yang di debit sini habis. Nah, kemudian setelah itu baru kita menerima cash dari penjualan kita, penjualan uang falas itu, gitu ya, dengan menggunakan kurs forward yang ini tadi. Jadi yang ini sekarang tinggal kita balik dolar receivable-nya ini nanti di kredit dan kita akan menerima cash sebesar 2960 dari berdasarkan transaksi forward tersebut itu ya. Jadi ini kira-kira transaksi yang untuk yang spekulasi gitu ya. Kalau kita lihat ternyata exchange rate-nya memang forward rate-nya itu akan membantu untuk mencegah terjadinya selisih nilai yang besar. Nah, kayak berikutnya lagi transaksi ekspor. Nah, ini adalah transaksi ekspor. PT Nusantara memiliki unit yang memproduksi dan mendesain mesin pemindai untuk keamanan bandara. Tanggal 20 Oktober menjual 10 unit ya kepada Bandara Changi Singapura, harganya 100.000 dolar per unit, di mana HPP-nya 60% dari harga jual, berarti HPP-nya 60% dikali dengan 100.000, HPP-nya adalah 60.000 per unit. PP per unitnya adalah 60.000. Oke, ini per unit ya. Nah, kemudian pembayaran akan diterima dalam dolar Singapura tanggal 1 Februari dan PT Nusantara tutup dulu tanggal 31 Desember. Berarti sini kan ada 3 kejadian. Kejadian tanggal 20 Oktober saat transaksi itu terjadi, kemudian di 31 Desember saat tutup buku, dan saat pembayaran diterima tanggal 1 Februari. Ini adalah kurs spot yang terjadi. Ini adalah data kurs spotnya. Nah, terus gimana cara mencatatnya? Langsung di 20 Oktober kan piutang pada penjualan. Terus kemudian HPP pada persediaan. Piutang pada penjualan adalah dari sini langsung piutangnya dari mana? Jual 10 kali 100.000 dikali dengan kurs spot 10.200. Langsung gampang sini. Ya, langsung ini 10. 10 unit kan tadi belinya 10 unit dikali dengan 100.
ribu dikali dengan kurs spot saat itu 10.200 gitu. Ya, ini gampang ya selesai. Dan beban pokok penjualannya ini, beban pokoknya kan tadi kan 10 dikali dengan 60.000 kan tadi HPP-nya 60.000, 60% dari harga jual dikali dengan 10.200 gitu. Nah, ini ditambah 20 Oktober gitu ya. Kita punya piutang segitu. Nah, piutang ini kemudian nanti akan adjustment di sini di tanggal 31 Desember karena adanya perubahan falas. Perubahan falasnya adalah tinggal dikurang selisihnya aja. 10.250 selisihnya dengan 10.200 adalah 50. 50 dikali dengan 10 tadi 10 unit dikali dengan harga jualnya 100.000 berarti lebih besar piutang usahanya karena kursnya naik 10.250. Tadinya 10.200 jadi 10.250 berarti piutangnya bertambah menjadi 50 juta. Oke, piutang pada keuntungan perubahan falas atau apa namanya? Foreign exchange gain. Nah, kemudian yang ini saat 1 Februari saat kita menerima pembayaran dari si Changi Airport, ya, Changi Airport membayar, terus kemudian kita akan mengakui kerugian atas perubahan kurs falas. Kurs falasnya berubah saat itu kan 10.150 ya, tadinya 10.200 jadi 10.150 kan lebih rendah ya kan. Ketika lebih rendah artinya uang yang akan kita terima dari Singapura kan akan lebih rendah karena dia pakai kurs pound. Maka kita catat dulu kerugiannya. 10.250 dikurang 150. 10.250 ini berdasarkan kurs saat transaksi invoice-nya yang kemarin saat transaksi terjadi 20 Oktober. Ini adalah kurs spot saat ini dikali dengan pembeliannya 100 juta. Berarti piutangnya berkurang nih 100 juta karena itu tadi adjustment. Nah, kemudian ini adalah valuta asing saat mengakui pelunasan piutangnya. Ya, 10 kali 100.000 dikali 150.000 sama dengan adalah valuta pada piutang asing, pada piutang usaha, supaya piutang usahanya nanti apa namanya terselesaikan. Kemudian baru kemudian kita saat ini menerima kas saat si piutang apa valuta asingnya ditukar ke rupiah gitu. Dan ini saat menerima apa SGD-nya, yakni saat dijual ke luar. Gitu. Nah, ini adalah transaksi apa namanya ekspor tadi ya. Nah, sekarang contoh transaksi. Nah, ini adalah tabel perbedaannya kalau menggunakan mata uang fungsional dan mata uang asing. Ya, lanjut lagi ini transaksi impor. Nah, misalnya PT Nusantara tadi kalau tadi menjual, nah sekarang mendatangkan tenaga ahli. Berarti ini mereka membayar jasa, di mana perhatian dari tenaga ahli ini selama 5 hari dengan honor 20.000 euro per hari. PT Nusantara membayar honor tersebut tanggal 15 Januari. Ya, jadi 15 Desember dia menerima invoice-nya untuk 20.000 euro per hari selama 5 hari. Ini adalah kurs spot yang terjadi. Seperti biasa ada 3 transaksi, jurnal saat transaksi pertama, jurnal saat tutup buku, dan jurnal saat transaksi itu dibayar, gitu, yang kas dikeluarkan atau diterima. Nah, di 15 Desember kita catat aja misalnya dia beban dengan pelatihan 1570 dari mana? 1570 dari 15.700 dikali dengan 20.000 dikali dengan 5 hari ya, dapat 1,570 miliar. 31 Desember saat tutup buku seperti biasa kita lihat selisihnya dari 15.700 selisihnya ke 15.800 berarti lebih tinggi kursnya, berarti ini rugi 100 dikali dengan 20 dikali dengan 5 hasilnya adalah 10 juta. Ini adalah kerugian falas pada utang usaha gitu ya. Kenapa utang usaha? Karena kita belum bayar ya. Kita belum bayar. Nah, saat kita bayar di 15 Januari, pertama utang usahanya di adjustment dulu dengan perubahan kurs saat itu. Perubahan kursnya itu saat itu dari 5 saat 15 Januari ternyata kursnya 15.600. Maka itu untung ya 15.600 dari yang terakhir kita catat kerugian 15.800 kita adjust dengan 15.600 selisihnya 200 dikali dengan 20.000 euro dikali dengan 5 hari 20 juta. Baru kemudian di sini kita belikan valuta asingnya saat kita terima. Valuta asing yang kita terima adalah 15.600 dikali dengan 5 dolar dikali dengan 20.000 nih saat kita terima, dan ini saat kita membayarkan ini saat kita tukerin uangnya untuk bayarin valuta asingnya
ini utang usaha pada valuta asing gitu sesuai dengan kurs spot saat itu. Ya, jadi utang kita sudah habis utangnya ya. Yang ini ke sini, kemudian ke sini. Ya. Ini perbandingannya saat menggunakan mata uang fungsional sama mata uang asing. Nah, ini saat membeli aset di luar negeri. Saat membeli aset di luar negeri, misalnya eh, apa PT Nusantara beli tanah di Malaysia seharga 1 juta ringgit tanggal 1 Juni. Nah, berarti akan dibangun pabrik gitu ya. Misalnya eh, kita apa namanya dia langsung bayar saat itu juga berarti langsung aja. Ini saat membeli falas MYR-nya dan ini saat memperoleh tanahnya. Jadi ini saat pengeluaran uang valuta asingnya, ini saat perolehan tanahnya. Jadi nanti valuta asingnya tinggal dibalik aja ke kredit. Ini pembayarannya cash saat 1 Juni berarti. Nah, di 31 Desember seperti biasa ada penyesuaian falas, tinggal kita kurang aja. 3.500.000 dikurang dengan 3.400.000, selisihnya 100 dikali dengan 1 juta berarti ada kerugian falas karena apa namanya nilai rupiahnya lebih rendah gitu. Oke. Jadi nilai tanahnya turun yang tadinya nilai tanahnya seharga 3.500 kurs dengan kurs di harga 3.500 menjadi sekarang 3.400 berarti nilai tanahnya kan berkurang gitu. Oke.